Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi pada pagi hari ini saya akan membawakan salah satu bab yang ada di dalam buku bagaimana mencari kawan dan juga mempengaruhi orang lain. Nah, untuk di bab ini itu ada sedikit cerita dari bab yang berjudul Akui Kesalahan Anda Terlebih Dahulu. Nah, untuk cerita di sini itu diangkat dari sang penulis sendiri dan sang ponakan ya. Jadi sang ponakan ini berusia 19 tahun. Dia ingin bekerja bersama sang paman gitu. Dan untuk si ponakan ini itu dia sudah mempunyai beberapa pengalaman yang bisa dia terapkan di dalam dunia bisnis. Karena dia menjadi sekretaris dari seorang paman, jadi dia harusnya sudah memiliki bekal ilmu yang nantinya dia akan terapkan untuk di sebagai sekretaris itu, sebagai sekretaris pamannya itu. Nah, suatu ketika sang keponakan ini membuat suatu kesalahan. Nah, untuk membuat suatu kesalahan, sang paman ingin menegur dan ingin menyalahkannya. Tapi sang paman teringat kembali tentang hal yang dilakukan dia dahulu di usia 19 tahun. Nah, dia jadi flashback untuk di usia 19 tahun saya juga melakukan kesalahan yang sama seperti yang keponakan saya gitu. Nah, dia jadi kayak introspeksi diri. Oh iya ya, jadi umur segitu tuh umur dimana mereka masih berkembang dan juga masih rawan akan kesalahan. Tidak mungkin aku harus menjadikan dia seperti aku yang sekarang di umurku yang sudah 2 kali lipat dari dia gitu. Nah, jadi dari situ dia tidak menegur secara langsung dan tidak langsung memarahinya, tapi dia menegurnya dengan cara sebut saja namanya keponakannya Lauren ya. Oh iya benar Lauren, kamu memang melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang kamu buat tidak separah yang saya lakukan saat saya berusia seperti kamu. Saya juga melakukan kesalahan yang fatal dan juga perlu perbaikan. Jadi saya memaklumi itu. Tapi saya harap dengan kamu melakukan hal ini, melakukan kesalahan ini dan kamu juga tahu kesalahannya, kamu bisa memperbaikinya untuk kedepannya. Nah, jadi dia tidak langsung menegurnya, tapi dia juga mengakui kesalahannya yang pernah dibuat, yang hampir sama kesalahannya yang keponakannya dia buat. Dari situ sang keponakan jadi introspeksi diri, terus jadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, jadi pentingnya dalam kalau ingin menegur seseorang kita harus introspeksi diri. Oh, siapa tahu kesalahan itu juga pernah aku perbuat. Jadi kita menempatkan diri di posisi seorang itu. Jadi ada juga cerita ya dari teman saya. Nah, kalau untuk teman saya ini dia tuh orangnya sering melakukan kesalahan, sering melakukan hal-hal yang sebenarnya itu salah gitu. Nah, tapi nggak ada yang menegur gitu kan. Nah, ada temanku satu lagi itu dia melakukan kesalahan. Orang yang sering melakukan kesalahan yang pertama tadi itu langsung menegurnya. Padahal hal itu juga pernah dilakukannya gitu. Nah, jadi orang yang tahu dengan kejadian itu dan juga tahu tentang perilakunya dia dan lihat dia langsung menegur seseorang dan juga menyalahkannya, jadi dia orang-orang pada gak suka sama dia. Orang-orang kayak padahal hal itu kue tuh galet, padahal hal itu kamu juga pernah melakukannya. Kenapa kok kamu seolah-olah yang paling benar? Jadi banyak orang yang nggak suka sama dia, terus banyak orang yang nggak respect sama dia. Jadi itu pentingnya itu tadi ya. Jadi kita harus sebelum kita menyalahkan seseorang, ketika seseorang itu melakukan kesalahan, kita harus introspeksi diri dan juga kita harus menempatkan diri kita pada posisi itu, dan kita untuk menegurnya itu harus dengan cara yang bagus gitu, cara yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena sebenarnya
hal kecil itu sangat mempengaruhi hubungan antara kedua belah pihak, apalagi kita sebagai manusia yaitu hidup sebagai makhluk sosial ya gitu. Nah untuk untuk materi yang saya bawakan mungkin cukup untuk kali ini. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas